Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda yang kamu rasakan ketika penderitaanmu pindah kepada mantan. Jadi ada dua sebab tuh kenapa penderitaan yang kita rasakan akan pindah kepada mantan. Yang pertama, karena doa-doa kita. Ya, kan biasanya tuh ketika mantan mengkhianati, banyak orang yang mengutuk mantannya agar mantannya merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan. Maka itu akan kejadian. Ya, karena itu kalau ingin hidup kita bahagia, jangan pernah mengkhianati orang, jangan pernah menzolimi orang. Maka seperti mantan tuh, dia pengen bahagia tuh bersama orang ketiga, tapi dengan menzolimi kita, dengan mengkhianati kita, maka apa yang akan terjadi pada mantan? Kutukan orang yang terzolimi itu akan kejadian pada diri dia. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, karena orang yang terzolimi itu sangat dekat dengan Allah. Itu sebab kenapa doa atau apapun yang mereka ucapkan mustajab. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, itu sebabnya yang pertama, kenapa mantan akan merasakan penderitaan atau penderitaan yang kita rasakan itu akan pindah kepada dia. Sebabnya yang kedua, karena mantan happy melihat kita menderita. Apa tanda-tanda kalau mantan happy melihat kita menderita? Ya, misal dikhianati, itu sudah membuat kita menderita. Habis-habisan berkorban segalanya untuk mantan, dan kemudian itu sudah membuat kita menderita. Apa yang kemudian mantan lakukan setelah itu? Setelah dia mengkhianati kita, dia menyombongkan dan memamerkan selingkuhannya orang ketiga ini di media sosialnya. Apa yang kita rasakan melihat mantan memamerkan pasangannya itu? Kita jadi tambah menderita. Kalau mantan ya tidak mau melihat kita lebih menderita, nah maka dia akan menyembunyikan selingkuhannya, tidak akan memamerkan di media sosialnya. Ketika mantan memamerkan selingkuhannya di media sosialnya, itu tanda bahwa mantan senang melihat kita tambah susah, tambah menderita. Nah, ketika orang senang melihat penderitaan orang lain, itu tanda bahwa keadaannya akan berbalik. Orang yang menderita akan bahagia, orang yang bahagia akan menderita. La tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Dan janganlah kalian menampakkan kesenangan, kebahagiaan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Ya. Nah,
Jadi itu dua sebab. Kenapa penderitaan yang kita rasakan akan pindah kepada mantan. Sekarang apa yang kita rasakan ketika penderitaan kita ini pindah kepada mantan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang pertama yang kita rasakan, selama ini kita mungkin merasa gundah, gelisah, jengkel, marah, dan seterusnya. Ketika penderitaan kita itu pindah kepada dia, maka sekarang yang kita rasakan adalah ketenangan, kegembiraan, beban terasa ringan, dan seterusnya. Kalau kemarin itu kita rasanya suntuk, terus begitu. Nah, sekarang kita merasa happy, bahagia. Yang kedua, kalau kemarin-kemarin ketika kita sedang susah-susahnya saat mantan baru mengkhianati kita, sampai tidak bisa tidur, kalaupun tidur ke mimpi-mimpi terus mantan dan selingkuhannya, kemudian kehilangan nafsu makan, ya. Setelah itu tidak bisa fokus bekerja, sedang ngobrol, bercanda dengan teman-teman pun kita tetap merasa gundah, tetap merasa stres, tetap merasa kepikiran mantan, dan seterusnya. Nah, itu kemarin. Sekarang enggak. Nafsu makan kita membaik, istirahat kita cukup, kita bisa fokus kepada pekerjaan kita, penampilan kita terlihat lebih oke, lebih keren, ya. Dan mungkin sekarang kita terlihat lebih awet muda, dan seterusnya, karena kita tidak stres lagi seperti kemarin, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih, kita merasakan sekarang, ya, rezeki kita berlimpah ruah. Kita mulai bisa nih membuat berbagai rencana-rencana indah, ya. Mau nyari pengganti mantan nih, sudah bisa tuh membuat rencana-rencana tadi karena sudah punya duit sekarang. Ya, jadi pada satu sisi kita merasakan rezeki kita berlimpah, mulai nabung lagi, mulai bisa membahagiakan diri kita sendiri, ya, dengan hasil keringat dan jerih payah kita. Sementara di sisi yang lain kita melihat mantan sedang susah-susahnya, ya, mantan bangkrut, kemudian pengangguran, ya, tidak punya apa-apa. Dan ketika mantan bangkrut dan tabungannya habis kan, mana mau orang ketiga atau selingkuhannya mantan tetap bersama dengan mantan lagi. Ya, sudah bangkrut, mantan dicampakkan pula oleh pasangannya. Orang-orang tua kita dulu mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, itulah yang kita rasakan, kita dengar, dan kita lihat. Ketika penderitaan kita ini sekarang pindah kepada mantan. Kita dikhianati, mantan merasakan sekarang dicampakkan. Ya, kita dimanfaatkan oleh mantan, duit kita habis dan mantan mengkhianati kita. Sekarang mantan juga merasakan duitnya habis, jadi pengangguran, dan orang ketiga tidak mau lagi dengan dia. Ya. Nah, jadi ya, ketika seseorang mengkhianati, maka dia pun akan merasakan pengkhianatan. Ketika seseorang cuma mau memanfaatkan, maka dia pun akan merasakan
menjadi seseorang yang hanya dimanfaatkan dan tidak pernah dicintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.